Waduh, ada apa ini? FIFA tiba-tiba untungkan Australia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kira-kira ada apa ya? Akhirnya muncul lagi. Respon berkelas Erick Thohir usai timnas putri Indonesia kalahkan Arab Saudi. Wah. Bung Towel bisa marah-marah ini. Ini di langkah berkelas PSSI agar Emil Audero bisa bela Indonesia lawan Australia. Selamat datang kembali Coach. Shin Tae-yong sudah kembali ke Indonesia. Ini dia yang dilakukan Shin Tae-yong di Indonesia. Simak beritanya hingga selesai. Yang pasti bikin kalian gembira saat mendengarnya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Respon berkelas Erick Thohir usai timnas putri Indonesia kalahkan Arab Saudi. Setelah beberapa saat terdiam usai timnas Indonesia U20 ditahan imbang oleh Yaman, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya kembali buka suara. Kali ini, ia menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan timnas putri Indonesia yang sukses menaklukkan Arab Saudi dengan skor tipis 1-0 pada ajang FIFA Women's Matchday di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Alhamdulillah timnas putri Indonesia berhasil menang 1-0 atas Arab Saudi dalam ajang FIFA Women's Matchday. Bermain di kandang lawan, Garuda Pertiwi tampil solid dan mendominasi pertandingan, tulis Erick dalam unggahan di akun Instagram resminya Jumat 21 Februari. Kemenangan ini menjadi momen kebangkitan bagi timnas putri Indonesia yang terus menunjukkan perkembangan pesat di bawah asuhan pelatih Satoru Mochizuki. 4 kemenangan beruntun telah diraih sebelumnya mengalahkan Malaysia, Singapura, dan Kamboja. Kali ini, kemenangan atas Arab Saudi semakin menegaskan bahwa Garuda Pertiwi siap bersaing di kancah internasional. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Reva Ottaviani melalui eksekusi penalti pada menit ke-31 setelah Ajeng Sri Handayani dijatuhkan di kotak terlarang. Namun bukan hanya lini serang yang patut diacungi jempol, kiper Laita Roatimah Syukuroh juga tampil luar biasa dengan sejumlah penyelamatan gemilang yang menjaga gawang Indonesia tetap clean sheet. Erick Thohir menegaskan bahwa kemenangan ini adalah langkah awal dan bukan alasan untuk berpuas diri. Bersyukur dengan kemenangan ini, tapi harus tetap semangat untuk belajar dan meningkatkan kualitas. Semangat Garuda Pertiwi, imbuhnya. Perjalanan timnas putri Indonesia belum selesai. Mereka dijadwalkan kembali bertanding dalam FIFA Women's Matchday pada April mendatang sebelum menghadapi ASEAN Women's Championship 2025 pada Juni. Tantangan lebih besar sudah menanti dan performa yang konsisten menjadi kunci untuk terus melangkah maju. Sementara itu, publik sepak bola tanah air masih menantikan pernyataan lebih lanjut dari Erick Thohir mengenai performa timnas U20 yang belum mencapai hasil maksimal. Apakah ada evaluasi besar-besaran yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas skuad muda? Atau mungkin ada strategi baru yang akan diterapkan demi hasil lebih baik di masa mendatang? Bagaimana menurut kalian, apakah kemenangan timnas putri ini menjadi sinyal kebangkitan sepak bola Indonesia secara keseluruhan? Atau masih banyak PR yang harus diselesaikan PSSI agar baik tim putra maupun putri bisa bersinar di level internasional? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. FIFA tiba-tiba untungkan Australia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan FIFA dianggap telah menguntungkan Australia saat menjamu timnas Indonesia pada Maret 2025. Sotjero Os julukan timnas Australia bakal menerima kunjungan dari skuad Garuda dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Tim negeri Kanguru itu dijadwalkan menjamu timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Sotjero Os selaku tuan rumah sudah barang tentu menargetkan kemenangan atas skuad Garuda demi mengamankan posisinya di klasemen grup C.
Australia saat ini bertengger di peringkat kedua dengan 7 poin, hanya unggul 1 angka atas timnas Indonesia di posisi ketiga dengan 6 poin. Tuan rumah membidik target finish di posisi 2 besar karena posisi itu merupakan syarat untuk menyegel tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, Australia diprediksi akan tampil habis-habisan demi menaklukkan timnas Indonesia. Menariknya, mereka mendapatkan keuntungan. Regulasi FIFA di kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Australia lebih diuntungkan karena 2 pemain timnas Indonesia resmi dilarang bermain. Dalam regulasi itu, FIFA memutuskan pemain yang sudah memiliki 2 kartu kuning atau kartu merah akan diskors pada pertandingan berikutnya. Jika seorang pemain atau ofisial tim menerima 2 kartu kuning dalam satu pertandingan yang ditentukan oleh penalti atau dalam 2 pertandingan berbeda di kompetisi ini, mereka akan diskors otomatis dari laga selanjutnya untuk tim. Bunyi regulasi FIFA untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pasal 9.3. Jika pemain atau ofisial tim dikeluarkan karena kartu merah langsung atau tidak langsung, mereka akan secara otomatis diskors dari pertandingan berikutnya. Selain itu, sanksi lebih lanjut dapat dijatuhkan oleh Komite Disiplin FIFA, lanjut pasal 9.4. Praktis, kedua pemain penting timnas Indonesia yakni Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner resmi absen saat melawan Australia. Ragnar Oratmangoen dilarang bermain karena terkena akumulasi kartu kuning yang didapat saat melawan Bahrain 10 Oktober 2024 dan Arab Saudi 19 Februari 2024. Padahal striker FCV Dender itu salah satu pemain penting yang mencetak gol ke gawang Bahrain saat bermain imbang 2-2 pada 10 Oktober 2024 lalu. Skuad Garuda juga harus kehilangan Justin Hubner yang mendapat skorsing karena mendapat kartu merah dalam laga kontra Arab Saudi 19 November 2024. Di sisi lain, timnas Indonesia dipastikan akan mendapatkan amunisi naturalisasi baru yakni oleh Romani yang sudah resmi jadi WNI. Sementara di kubu Australia, mereka dipastikan tanpa diperkuat bek andalannya Haris Soutar yang mengalami cedera tendon Achilles. Cedera serius itu membuatnya diperkirakan baru bisa kembali bermain awal tahun depan, sehingga praktis absen saat melawan timnas Indonesia. Selain itu ada Jordan Bosch, Alessandro Circati, hingga Nestori Irankunda yang dikabarkan mengalami cedera. Namun belum diketahui mereka bisa main atau tidak. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan FIFA ini adil atau justru menguntungkan Australia secara tidak langsung? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert dibuat pusing dengan kabar buruk sekaligus soal timnas Indonesia. Patrick Kluivert harus mendengar 2 kabar buruk dalam waktu sehari saja pada Jumat 21 Februari 2025 yang berkaitan dengan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sang juru taktik asal Belanda sedang menanti debutnya bersama timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 mendatang dengan menghadapi Australia. Laga itu akan digelar di Sydney, namun Kluivert akan memiliki kesempatan tampil di Jakarta pada 5 hari kemudian ketika menghadapi Bahrain. Kedua laga ini sangatlah penting bagi timnas Indonesia yang sedang mengejar tiket lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sejumlah kabar baik sudah tiba termasuk terselesaikannya proses naturalisasi oleh Romani yang kini sudah dikonfirmasi pindah federasi sebagaimana tercantum di situs FIFA. Namun tidak semua kabar yang datang untuk Patrick Kluivert merupakan kabar baik. Sang pelatih juga mendapatkan kabar buruk dan itu terjadi dalam waktu kurang sehari saja. Pada Jumat 21 Februari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat, pemain timnas Indonesia, Mads Hilgers, bermain untuk klubnya FC Twente untuk pentas Liga Eropa. Mereka tampil di Norwegia untuk menghadapi Bodo atau Glimt pada leg kedua playoff Liga Eropa, dan Twente punya keunggulan 2-1 dari leg pertama. Twente sempat unggul 1 gol pada babak pertama, namun Bodo atau Glimt menyamakan skor menjadi 1-1 pada awal babak kedua. Jika skor 1-1 bertahan hingga laga berakhir, maka Twente masih akan lolos karena unggul secara agregat.
Sayangnya di menit-menit akhir, Mads Hilgers menciptakan gol bunuh diri yang menjadi awal keruntuhan Twente. Tim asal Belanda itu akhirnya tumbang dengan skor 2-5 atau 4-6 secara agregat sehingga tersingkir dari Liga Eropa. Penampilan buruk Hilgers tentunya menjadi kabar buruk bagi Kluivert karena sang bek tengah berusia 23 tahun merupakan salah satu pemain penting di timnas Indonesia. Tak hanya Hilgers, kabar buruk kedua tiba dari Jairo Riedewald sebagaimana warta yang mencuat pada Jumat 21 Februari 2025. Warta itu dibeberkan oleh jurnalis Virzie Idris yang mengatakan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald terganjal oleh berbagai masalah administrasi. Sang gelandang milik Royal Antwerp dikatakan ingin membela timnas Indonesia, namun PSSI harus berjuang untuk menggunakan jasa pengacara demi menyelesaikan proses naturalisasinya. Proses naturalisasi Jairo Riedewald dikatakan tidak semulus oleh Romani DKK. Sejauh ini federasi masih melanjutkan prosedur lewat jalur pengacara ke pengacara, cuit Virzie pada akun @VirzieIdris di media sosial X. Jairo sudah sepakat membela timnas Indonesia, tetapi ada beberapa hal yang masih jadi hambatan untuk sekarang, tambahnya. Hal ini semakin menimbulkan kecemasan bahwa Riedewald tidak bisa didaftarkan tepat waktu untuk dua laga terdekat melawan Australia dan Bahrain. Waktu yang tersisa kini kurang dari sebulan dan PSSI harus berupaya keras untuk menyelesaikan proses naturalisasi ex-gelandang Crystal Palace itu. Tentunya ini menjadi kabar buruk bagi Patrick Kluivert yang berupaya meraih 4 poin dari 2 laga terdekat. Mungkinkah hal ini akan berdampak kepada peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Semoga saja tidak. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia masih bisa tampil maksimal meski kehilangan 2 pemain penting? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tanggapan berkelas Nova Arianto usai timnas Indonesia U20 gagal di Piala Asia U20. Timnas Indonesia U20 harus menelan pil pahit setelah gagal melangkah lebih jauh di Piala Asia U20 2025. Kegagalan ini pun menjadi pukulan bagi sepak bola tanah air, mengingat skuad Garuda Muda memiliki harapan besar untuk bisa bersaing di level Asia. Namun bagaimana reaksi Nova Arianto yang kini mengemban tugas berat bersama timnas U17? Sebagai pelatih timnas U17, Nova Arianto dihadapkan pada tantangan besar untuk membawa timnya tampil lebih baik di ajang Piala Asia U17 2025 yang akan digelar di Arab Saudi. Banyak yang bertanya-tanya apakah kegagalan timnas U20 ini akan menjadi tekanan tambahan bagi Nova dan anak asuhnya. Menariknya, Nova Arianto menunjukkan reaksi yang sangat tenang dan penuh kelas. Alih-alih merasa terbebani, mantan bek timnas Indonesia itu justru menjadikan kegagalan timnas U20 sebagai bahan pembelajaran. Saya sangat memahami situasi ini dan tentu kegagalan di level sebelumnya harus menjadi pelajaran. Itulah dinamika di sepak bola, ujar Nova ketika dihubungi awak media. Menurutnya, hasil buruk yang diterima timnas U20 bukanlah sesuatu yang harus ditakuti oleh skuad U17. Sebaliknya, ia ingin para pemainnya menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk tampil lebih baik. Kegagalan kakak-kakak di timnas U20 harus menjadi motivasi bagi pemain U17, bukan sebagai beban. Justru ini adalah kesempatan bagi kami untuk belajar dan berkembang lebih baik, lanjutnya. Timnas U17 sendiri akan segera menghadapi tantangan besar di Piala Asia U17 2025. Mereka tergabung di grup C bersama lawan-lawan tangguh seperti Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar, timnas Indonesia minimal harus mencapai babak semifinal. Nova pun mengakui bahwa tekanan selalu ada dalam setiap kompetisi besar, terutama di level usia muda. Namun ia percaya bahwa persiapan matang dan mental yang kuat akan menjadi kunci utama. Tekanan pasti ada, apalagi ini adalah turnamen besar bagi para pemain muda. Tapi di sini kami tidak hanya mempersiapkan tim dari segi teknis, tetapi juga membangun mental mereka agar siap menghadapi tantangan di lapangan, tambahnya.
Dengan sikapnya yang tenang dan penuh optimisme, Nova Arianto telah menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih yang mampu menghadapi tekanan dengan bijak. Kini pertanyaannya adalah, mampukah Timnas Indonesia U17 menjawab tantangan besar ini dan membawa Garuda Muda terbang tinggi? Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas U17 mampu melampaui pencapaian U20 dan lolos ke Piala Dunia U17 2025? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Belum ada sebulan, Shin Tae-yong sudah kembali ke Indonesia. Belum genap sebulan sejak meninggalkan kursi kepelatihan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong kembali menginjakkan kaki di tanah air. Kedatangannya kali ini cukup mengejutkan banyak pihak, terutama para penggemar Timnas yang masih belum bisa move on dari sosok pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini Shin Tae-yong datang bukan sebagai pelatih Timnas Indonesia, melainkan membawa misi mulia yang masih berkaitan erat dengan perkembangan sepak bola nasional. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Shin Tae-yong membagikan momen saat berada di pesawat menuju Indonesia hingga sesaat setelah tiba. Dalam unggahannya, ia hanya menuliskan kalimat singkat namun penuh makna seperti Indonesia yang langsung memicu reaksi dari para supporter Garuda. Banyak yang bertanya-tanya apa tujuan kedatangannya kali ini. Apakah ia kembali untuk melatih? Atau sekadar kunjungan biasa? Ternyata kedatangannya bukan untuk kembali menukangi Timnas, melainkan menjalankan program pembinaan pemain muda melalui Shin Tae-yong Football Academy serta melanjutkan kegiatannya di STY Foundation. Yayasan yang ia dirikan ini berfokus pada pembinaan anak-anak melalui sepak bola dan pendidikan sebagai bentuk kontribusinya terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Komitmen Shin Tae-yong terhadap Indonesia memang luar biasa. Meskipun sudah tak lagi menjadi pelatih Timnas, ia tetap ingin memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola di negeri ini. Namun di tengah misi mulianya, tak sedikit penggemar yang kembali menyerukan namanya untuk menangani Timnas Indonesia. Kegagalan Timnas U20 di Piala Asia U20 kemarin semakin memperkuat keyakinan banyak fans bahwa Shin Tae-yong masih sosok yang paling tepat untuk membangun Timnas. Media sosial pun dipenuhi komentar yang meminta PSSI mempertimbangkan kembali keputusannya. Banyak yang menyebut bahwa Shin adalah pelatih terbaik yang pernah dimiliki Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Coach Shin harus balik. Dia yang paling tahu karakter pemain kita, tulis seorang netizen di kolom komentar unggahan Shin Tae-yong. Timnas makin terpuruk tanpa STY. Balikin dia ke Timnas. Sahut yang lain. Bahkan beberapa penggemar membandingkan gaya kepelatihan Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert, pelatih baru yang ditunjuk PSSI. Hingga saat ini, Shin Tae-yong belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan dirinya kembali menangani Timnas. Namun satu hal yang pasti, ia masih memiliki tempat khusus di hati para pendukung sepak bola Indonesia. Apakah ini pertanda bahwa suatu saat ia bisa kembali? Atau justru ia akan fokus membangun akademi sepak bola dan melahirkan bibit-bibit unggul untuk masa depan Garuda? Bagaimana menurut kalian? Apakah Shin Tae-yong seharusnya diberikan kesempatan kedua untuk menangani Timnas Indonesia? Atau cukup dengan kontribusinya di level pembinaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Trik berkelas PSSI agar Emil Audero bisa masuk skuad Timnas Indonesia lawan Australia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Emil Audero, kiper berdarah Indonesia yang saat ini bermain di Serie B bersama Palermo, dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tengah mengupayakan agar Emil bisa membela Garuda pada Maret 2025. Tepat saat Timnas menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut informasi yang dibagikan oleh pengamat sepak bola, Roni Pangemanan, PSSI sudah melakukan pendekatan serius terhadap Emil Audero.
Bahkan dalam sebuah wawancara, Erick Thohir secara terbuka menyatakan bahwa mereka sedang mengusahakan segala kemungkinan agar proses ini bisa berjalan lancar. Kita doakan bersama, kita maksimalkan segala kemungkinan yang ada dan menjadi kenyataan pada bulan Maret, ujar Erick. Jika semua berjalan sesuai rencana, Emil Audero bisa tersedia saat laga krusial melawan Australia. Namun, muncul perdebatan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Sebagian pihak menganggap bahwa menaturalisasi Emil Audero adalah keputusan yang sia-sia. Pasalnya, Timnas Indonesia sudah memiliki Maarten Paes, kiper naturalisasi asal Belanda yang tampil impresif dalam beberapa laga terakhir. Selain itu, masih ada memori buruk di benak fans tentang pernyataan ayah Emil Audero, Edi Mulyadi, yang pada tahun 2021 sempat meremehkan Indonesia dan mengatakan bahwa putranya lebih memilih Italia daripada timnas Garuda. Di sisi lain, kehadiran Emil Audero juga dinilai sebagai langkah strategis yang diperlukan oleh timnas. Dalam kompetisi sekelas kualifikasi Piala Dunia, memiliki lebih dari satu kiper berkualitas adalah suatu keharusan. Maarten Paes sendiri sudah mengantongi satu kartu kuning, yang berarti jika ia mendapat kartu kuning lagi saat melawan Australia, ia akan absen saat menghadapi Bahrain. Jika itu terjadi, Indonesia akan berada dalam posisi sulit karena kualitas kiper lain seperti Nadeo Argawinata dan Hernando Ari masih dianggap berada di bawah level Paes. PSSI pun tampaknya sudah menyiapkan strategi agar proses naturalisasi Emil Audero bisa berjalan cepat dan tanpa hambatan. Salah satu langkah yang kemungkinan akan dilakukan adalah mempercepat kedatangannya ke Indonesia untuk bertemu langsung dengan Erick Thohir. Selain itu, Emil juga harus menjalani proses administrasi seperti wawancara dengan Badan Intelijen Negara (BIN) serta pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari prosedur naturalisasi. Jika semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin Emil Audero akan resmi menjadi bagian dari skuad Garuda pada Maret 2025. Namun pertanyaan besarnya adalah apakah keputusan ini benar-benar dibutuhkan Timnas Indonesia? Ataukah ini hanya langkah yang akan mengundang kontroversi? Bagaimana menurut kalian? Apakah Emil Audero layak membela Timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sosok permata di Liga 2 layak perkuat Timnas Indonesia. Patrick Kluivert dan jajaran asistennya harus mulai memperhatikan pemain-pemain berbakat yang sedang bersinar di Liga 2. Salah satu nama yang pantas mendapat sorotan adalah Ramai Rumakiek. Pemain muda asal Jayapura ini kembali menunjukkan performa luar biasa bersama Persipura Jayapura di Liga 2 musim 2024-2025. Dengan catatan 15 gol dan 4 assist dari 18 pertandingan, Ramai menjadi salah satu pencetak gol terbanyak di kompetisi tersebut. Kecepatan, kelincahan, dan kemampuan tekniknya membuatnya sering dibandingkan dengan legenda Papua, Boaz Solosa. Tak hanya andal dalam menusuk dari sisi sayap, Ramai juga memiliki insting mencetak gol yang tinggi serta tendangan bebas yang akurat. Hal ini tentu menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia yang sedang mencari pemain sayap berkualitas untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi laga krusial melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret 2025. Sejauh ini Garuda berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin. Persaingan semakin ketat dan setiap pertandingan akan menentukan nasib timnas dalam perjuangan menuju Piala Dunia. Oleh karena itu, pelatih Patrick Kluivert harus mempertimbangkan pemain-pemain yang sedang dalam performa terbaiknya. Ramai Rumakiek bukanlah nama baru di Timnas Indonesia. Sebelumnya, ia sudah mencatatkan 12 caps dan menyumbangkan 3 gol saat masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Bahkan, ia juga sempat membela Timnas U23 dan Timnas Indonesia Olympic Team di bawah arahan Indra Syafri. Sayangnya dalam beberapa tahun terakhir, cedera dan inkonsistensi membuat namanya meredup. Namun musim ini Ramai kembali membuktikan diri bahwa dia masih layak menjadi bagian dari Garuda. Jika Patrick Kluivert dan tim pelatih Timnas Indonesia memberikan kesempatan kepada Ramai Rumakiek, bukan tidak mungkin ia akan menjadi solusi di sektor sayap.
Dengan kecepatan dan kreativitasnya, Ramai bisa memberikan variasi serangan yang lebih tajam. Apalagi dengan jadwal yang padat di babak kualifikasi, Timnas Indonesia butuh kedalaman skuad yang mumpuni untuk menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang, Arab Saudi, dan Cina. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ramai Rumakik layak kembali ke Timnas Indonesia dan membela Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kelompok supporter Timnas Indonesia penasaran dengan skema permainan Patrick Kluivert. Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia membawa harapan besar sekaligus beban yang tak ringan. Pelatih asal Belanda ini ditunjuk untuk menggantikan Sintayong, sosok yang sudah membangun fondasi kuat bagi Garuda. Namun di balik optimisme, para supporter Timnas Indonesia, terutama dari kelompok fanatik La Grande Indonesia, punya tuntutan keras Timnas harus lebih baik, bukan justru merosot. Ketua La Grande Indonesia unggul mengaku antusias melihat bagaimana Kluivert akan membawa gaya permainan ala Belanda ke skuad Garuda. Jujur kami penasaran gimana nih Patrick Kluivert dan asistennya bisa membawa permainan yang berbeda ala Belanda atau seperti apa. Harapan kami ya pastinya bisa menang di 2 laga nanti, ujarnya. 2 pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C sudah menanti. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di laga tandang pada 20 Maret, lalu menjamu Bahrain di SUGBK pada 25 Maret 2025. Target yang dicanangkan adalah minimal 4 poin, yaitu hasil imbang melawan Australia dan kemenangan atas Bahrain. Namun, ada kekhawatiran besar di kalangan supporter. Jika hasil yang didapat jauh dari harapan, mereka akan semakin yakin bahwa pemecatan Sintayong bukan semata-mata karena alasan teknis, melainkan ada faktor lain yang tidak pernah dijelaskan PSSI secara transparan. Kalau nanti hasilnya gagal, tentu kami kecewa. Ini berarti tambah meyakinkan tebakan kami sebagai supporter kalau pemecatan STY kemarin tuh bukan faktor teknis, tapi ada faktor non-teknis yang tidak kita tahu, tambah unggul. Tidak bisa dimungkiri, ekspektasi terhadap Kluivert sangat tinggi. Ia adalah mantan striker kelas dunia yang pernah bersinar bersama Barcelona dan Timnas Belanda. Tapi apakah itu cukup untuk membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Para supporter tentu tidak ingin melihat Garuda justru melemah di bawah asuhannya. Sejauh ini Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga Grup C dengan 6 poin dari 6 laga. Peluang untuk lolos ke babak berikutnya masih terbuka, tapi tidak boleh ada kesalahan sedikit pun di laga-laga mendatang. Jika Kluivert gagal memenuhi ekspektasi, bisa dipastikan kritik keras dari supporter akan semakin menggema. Bagaimana menurut kalian? Apakah Patrick Kluivert adalah sosok yang tepat untuk membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Atau justru kehadirannya hanya akan memperburuk situasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.